lebih besar di sini, cuman kita setelah edukasi kalau misalnya Mas mau lihat, kita ada di sebelah timur, di seberang jalan ya. Jadi lebih besar, lebih banyak pohon kakao. Ini kayak cuman example aja, cuma contoh aja, tapi sama seperti ini ya. Jadi saya mulai dari gambar ya. Jadi buah kakao itu terdiri dari 3 tipe ya. Dalam bahasa Latin juga disebut dengan Theobroma kakao. Ya, kemudian ada 3 tipe untuk buah kakao. Yang pertama kita sebut Criollo, yang kedua dengan Forastero, yang ketiga Trinitario. Nah, untuk Criollo ini dalam bahasa Indonesia kita juga sebut dengan buah mulia. Buah mulia. Kemudian Forastero dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan buah lindak. Nah, kemudian untuk Trinitario ini kita sebut dengan buah campuran. Karena Trinitario ini campuran antara Criollo dan Forastero. Ya. Nah, kemudian untuk Criollo dari segi bentuknya agak panjang, kemudian tekstur kulitnya agak kasar. Kalau untuk Forastero, dia bentuknya cenderung bulat, kemudian kulitnya lebih halus. Ini yang Forastero? Ini yang lebih ke Forastero. Ya. Untuk yang Trinitario, ini dia campuran antara Criollo dan Forastero. Ya, jadi Trinitario bisa dominan seperti Criollo, kemudian bisa dominan seperti Forastero. Nah, di Criollo ini kenapa disebut dengan kakao mulia? Itu karena kandungan butternya lebih banyak dari Forastero dan Trinitario. Jadi disebut juga dengan kakao premium atau coklat premium. Produknya kita disebut coklat, jadi bisa disebut dengan kakao premium karena kandungan butternya lebih banyak. Tapi di dunia ini pertumbuhannya sudah kurang dari 10% karena ini pohonnya sensitif terhadap hama. Jadi buahnya juga cenderung sedikit, tidak seperti Forastero dan Trinitario. Jadi umumnya petani lebih memilih Forastero dan Trinitario karena lebih mudah dibudidayakan. Untuk Criollo itu sendiri sangat sulit karena sensitif terhadap hama. Jadi lebih mahal ya berarti? Lebih mahal. Di dunia, jadi di dunia sedikit sekali untuk Criollo, kurang dari 10%. Nah, khusus di kebun kita hanya punya Forastero dan Trinitario. Nah, tadi sedikit saya singgung untuk nama perusahaan kita ya, namanya Chow Coklat. Jadi kita adalah satu-satunya perusahaan coklat organik tersertifikasi dari SNI. Ya, cuma di sini aja punya sertifikat organik dari SNI. Ya. Jadi namanya Chow Coklat karena lokasinya di Chow. Ya, Chow ya. Chow Coklat itu nama desa. Kemudian kita kerjasama dengan petani lokal di sini. Jadi kita edukasi sebelumnya. Kita nggak membeli sembarang biji. Jadi kita kerjasama cuma dengan petani lokal di sini. Oke. Siap. Nah, kalau dari segi warna, dari warna itu ada 2 warna. Yang pertama ada warna hijau seperti ini. Iya, oke. Kemudian ada yang warna merah. Nah, merahnya seperti itu. Itu ya. Ada ya. Yang merahnya seperti itu. Oke. Ya. Nah, kemudian dari warna hijau dia akan berubah menjadi warna kuning ketika dia siap dipanen. Matang ya. Kemudian yang merah dia kayak ada stripping orange-nya. Stripping dia orange. akan berubah bukan ke gelap kayak gitu, jadi lebih terang warnanya. Ya, lebih merah muda. Kayak orange gitu warnanya. Jadi itu sudah siap untuk dipanen. Nah, kalau dari segi rasa itu sama biji di dalamnya itu sama. Putihnya rasanya asam manis, kemudian kalau digigit bijinya itu pahit. Warna di dalamnya itu ungu. Jadi sama. 3 tipe ini sama. Jadi sebelum dia menghasilkan buah, tentunya dia akan menghasilkan bunga seperti ini. Nah, mungkin bisa dilihat di pohonnya. Bunganya. Oke. Ya, bunganya seperti ini. Ya, kecil seperti ini, kemudian seperti ini. Ya, jadi kayak gini, kecilnya kayak cabai dia, kecilnya seperti ini. Nah, ya dari satu pohon itu bisa menghasilkan ribuan bunga. Tapi cuma 1% yang akan menjadi buah. Karena apa? Ya faktor alam. Pertama, faktor alam, kemudian serangan hama bisa. Itu hama itu? Yang mana? Yang itu semut. Semut Semut merah itu nggak apa. Biasanya petani yang di
di Sulawesi dia membudidayakan semut merah karena itu dia akan bisa memakan hamanya, dia akan kayak predator hama. Beberapa petani dia memang membudidayakan itu untuk mengatasi hama. Ya kalau di sini kita pakai pestisida alami. Pestisida alami. Ya, kita pakai pestisida alami sama pupuk alami. Ya. Nah, dari bunga kecil ini jadi akan menghasilkan buah yang siap dipanen memerlukan waktu 5 sampai 6 bulan. Lama ya? Ya, lama, lumayan. 5 sampai 6 bulan. Itu waktu yang dibutuhkan untuk siap dipanen dari bunga kecil itu. Nah, untuk masalahnya setelah menjadi buah itu tentunya ada serangan hama. Nah, di Indonesia kita mengenal 2 hama. Yang pertama kita sebut dengan Helopeltis, yang kedua kita sebut dengan PBK atau penggerek buah kakao. Ya, kalau Helopeltis dia menyerap cairan yang ada di buah. Dia akan meninggalkan semacam tanda kayak lubang, black spot. Ya, di kayak sini. Ya, kayak seperti ini. Tapi dia hanya menghisap cairan dari kulit. Bijinya masih bagus. Beda halnya dengan kalau PBK menyerang. Nah, kalau misalnya mendapat serangan Helopeltis itu kita bisa tahu karena dia meninggalkan semacam tanda. Jadi kita bisa mencegahnya dengan pestisida. Nah, kemudian kalau PBK menyerang, dia akan menaruh telur di luar kulit. Kemudian larvanya akan masuk ke dalam yang ulat yang kecil, dia akan masuk ke dalam, kemudian dia akan memakan semua biji, sehingga bijinya akan busuk. Jadi dari luar memang kelihatan bagus, tapi di dalamnya udah rusak. Kalau Helopeltis dia mungkin di luarnya kelihatan bercak, tapi di dalamnya bisa masih bagus. Itu tidak pasti. Ya. Nah, itu dari hama, serangan hama. Nah, kalau beberapa orang dia juga membuat perangkap serangga, itu bisa. Nah, ini kayak contoh aja, itu kita punya yang box kuning itu, yang di sebelah situ. Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini ya. itu kita namakan jebakan untuk serangga. Jebakan serangga. Tapi untuk tata caranya, letaknya itu tidak ditaruh di dalam kebun, melainkan itu ditaruh di jauh dari kebun, misalnya 25 atau 20 meter dari kebun, kayak perisai. Jadi kalau misalnya dia ditaruh di sini malah mengundang hamanya datang, tapi dia lebih tertarik ke buahnya, bukan ke perangkapnya. Jadi kalau misalnya di situ, karena di dalam perangkap itu kita taruh glue atau lem. Nah, kita taruh lem di situ. Kemudian semacam bebauan wangi, karena hama itu senang bebauan yang itu menarik ya gitu. Ya, jadi menarik dia untuk datang. Jadi kita biasanya beli untuk bebauan itu, ya, bisa ditaruh di situ. Kemudian jadi dia akan mencium. Jadi dia akan terjebak di situ ya. Ya, jadi dia kalau ditaruh di jauh di ini kayak perisai. Tapi kalau misalnya ditaruh di dalam itu salah. Kita mengundang, tapi dia lebih tertarik ke situ. Tertarik dengan jebakannya. Nah, itu kalau untuk produktivitasnya satu pohon itu bisa sampai 25 atau 30 tahun baru mati gitu ya. Bukan mati, bisa menghasilkan buah lagi, tapi kualitasnya kurang bagus. Udah nggak konsisten ya. Jadi kita harus lakukan peremajaan. Kita bisa potong. Jadi kayak gini, kita ada yang namanya batang premier. Kemudian kita ada namanya batang sekunder. Sama yang cabangnya lagi kita sebut dengan tersier. Jadi kita potong yang tersier, ya, bukan yang sekunder. Ya, jadi kita potong yang tersiernya. Jadi itu untuk peremajaan. Jadi karena kadang-kadang hama itu bersembunyi di bawah daun. Ya, kadang dia bersembunyi di bawah daun. Dan jadi kita harus rawat pohonnya, kemudian dia akan cukup sinar, karena hama tidak suka dengan sinar matahari. Ya, itu untuk peremajaan. Jadi kalau untuk peremajaan sepenuhnya kita bisa potong. Jadi kalau misalnya udah 30 tahun kita bisa potong semua gitu. Ya. Jadi nanti dia akan tumbuh yang baru. Atau boleh kita tanam yang baru, boleh. Tapi kalau misalnya kita nggak punya pembibitan, itu boleh
peremajaan dengan dipotong. Karena normalnya di mana dia dipotong dia akan tumbuh cabang baru. Tapi di bawahnya gitu ya? Ya. Oh, oke. Sama kalau kita mau panen, misalnya kita panen di sini, nanti dia akan tumbuh bunga di sekitar sini. Itu normalnya, seperti ini. Nah ini, dimana kita potong buahnya dia akan tumbuh bunga di sekitar situ. Itu normalnya. Ya. Oke. Nah sampai di sini ada pertanyaan? Pestisida yang alami itu Ya. itu gimana itu dapatnya? Pertanyaan bagus. Ya, kalau di Indonesia ada yang disebut dengan Kisela. Kisela. Ya, itu terdiri dari kipait, serewangi, dan lengkuas. Jadi itu difermentasi dulu. Jadi kita ambil airnya saja. Jadi dari perasan kipait ada namanya kita pohon kipait itu bunganya kayak bunga matahari tapi lebih kecil. Oh, lebih kecil lagi? Lebih kecil lagi dari bunga matahari, itu namanya pohon kipait. Nah, kita campur dengan serewangi sama lengkuas. Nah, itu kita campur semua bahannya, kita fermentasi dulu 1 atau 2 minggu. Itu ditambahkan deterjen, kemudian kita semprotkan. Nah, untuk kita di sini kita menggunakan air dari sisa dari fermentasi. Air sisanya. Dari proses fermentasi itu bijinya kita cuci lagi, kemudian airnya kita nggak langsung buang, jadi anggap limbah Ya. Limbah kita nggak buang sembarangan, jadi kita keep limbahnya, kita taruh di botol yang namanya ekoenzim. Oh, ekoenzim. Ya. Oke. Ya, kita pakai itu, jadi difermentasi dulu air bekas limbahnya itu kita fermentasi, kemudian ditambahkan air atau apa itu campurannya gula 10, tambahkan air, limbah, kemudian ditambahkan gula. Itu bisa jadi pestisida alami atau pupuk alami. Ya. Oh, boleh kedua-duanya gitu. Ya. Boleh gitu. Oh, iya. Dua alternatif. Itu ada campurannya. Kalau Kisela itu 688, jadi 6 kg kipait jadi 8 kg. Nah, ada campurannya. Kalau misalnya yang pestisida yang ekoenzim itu kita campurannya mungkin 10 air, 3 limbah atau 1 kilogram gula. Ini kilogram ya? Oh ya, seperti itu campurannya ada. Nah, tergantung berapa banyaknya berapa yang diinginkan. Jadi itu bisa digunakan untuk pestisida sama pemupukan alami. Oke. Ya. Nah, ini apa ini? Nah, berikutnya. Jadi sampai di situ ada pertanyaan lagi? Udah jelas. Sudah ya. Jadi ini biasanya kita buka dengan cara tradisional. Jadi kalau misalnya nggak punya bambu, pakai pisau juga bisa caranya. Tapi saya tunjukkan cara tradisional. Ya. Jadi caranya kayak gini, pegang di tengah, kemudian pukul di tengah. Tengah ya? Ya. Mau nyoba, Mas? Boleh. Boleh. Oh, oke deh, boleh. Harus keras gitu tuh? Harus keras, biar ini yang agak belum matang soalnya. Jadi kalau matang sempurna dia akan warnanya kuning. Oh, kuning ya. Mau nyoba? Boleh. Keras aja. Saya gitu. rekam ya. Iya. Oh, kan sudah nih ya? Ya udah rekam. Ya, diputer. Oh, diputer. Ininya apa buahnya? Enggak. Ya. Ya. Oh iya itu. Ya. Gitu ya. Ya, sudah ada. Lagi dikit aja. Awas tangannya. Ya, udah. Unboxing. Ya, unboxing. Ya, jadi dalamnya seperti ini, ya, matangnya seperti ini. Oke. Ya. Oh iya ya. Ya, jadi seperti ini dalamnya. Baru pertama kali lihat ini? Di vote Google of Image bisa lihat sih, pernah lihat, tapi pertama kali. Pertama kali. Ini bisa dimakan. Oh, bisa langsung? Iya, bisa langsung dimakan. Rasanya kalau yang putihnya asam manis. Kalau digigit bijinya itu pahit sekali. Kayak makan rambutan gitu ya? Ya. Bisa dibuang di sini. Ya. Asam manis. Ada beberapa orang bilang kayak leci atau kayak manggis ya? Iya. Nah, jadi rasanya seperti itu. Mau? Saya pengen ambil aja. Ya. Nggak mau? Nah. Oh iya ya. Kayak leci memang. Oke. Satu lagi. Boleh. Ini include kok. Oh, include ya? Oh, oke. Nah,
Kalau menurut saya sih enak. Oke. Jadi kalau untuk membuat yang coklat yang kita olah, kita nggak membuat sembarang coklat. Memang kita membuat coklat yang organik. Jadi bahannya memang kualitas premium, ya. Jadi kita pure gunakan bijinya. Biji. Jadi di dalam satu buah itu mengandung air, coklat sama butter. Tapi belum tentu semua coklat ada butter di dalamnya. Belum tentu, ya. Jadi kandungan butternya hanya sedikit, kurang dari 30% atau 20% kurang. Lebih banyak kandungan airnya, ya. Nah, jadi kalau untuk proses fermentasi kita memerlukan putihnya. Nah, untuk pembibitan kita nggak memerlukan putihnya. Oke. Mohon maaf di sini nggak ada gunting soalnya. Jadi biji di dalamnya itu warnanya ungu. Dalam ya. Biji di dalamnya warnanya seperti ini. Ya, ungu. Nah, nanti itu yang kita olah. Oh, itu yang diolah aja, Ya. koko aja. Nah, Itu yang pahit itu ya? iya yang pahit itu. Harus emang gigit keras ya? Itu bisa dimakan sebenarnya. Oh, bisa? Pahit. Oh, orangnya nggak suka aja ya? Ya, Oh. tergantung orangnya aja. Kadang dia nggak suka karena pahit. Itu memang bisa dimakan. Oh, Ya, nggak terlalu pahit sih. biasa aja. Biasa kan? Iya, Ya. udah biasa. Kadang orang bilangnya pahit. Mhm. Ya. Nah, kalau untuk pembibitan kita menggunakan pure bijinya tanpa putihnya. Kita cuci yang bijinya dulu, kemudian dia akan tumbuh tunas dari sini. Nah, Tumbuh tunas. tumbuh tunas dia dari sini. Nah, caranya jadi cuci dulu, bijinya dicuci dengan air biasa, kemudian ditutup dengan tisu basah atau kain basah. Tunggu 3-4 hari. Sama kayak biji lain, harus basah. Nah, kemudian dia akan tumbuh tunas dari sini. Nah, posisinya itu tunasnya nggak gini. Jadi posisinya seperti ini. Kebalik. Oh, oke. Kemudian setelah tumbuh tunas itu siap dimasukkan di polybag. Jadi setengahnya seperempat mungkin ya dari sini itu bisa ditaruh di polybag. Kemudian ini di atas tanah. Polybag. Ya, setengahnya segini. Setengah aja ya. Jadi ini akan tumbuh menjadi akar. Di sini akan tumbuh ke atas dan ini akan jatuh sama kayak rambutan kalau nggak salah. Rambutan kan habis itu bijinya jatuh. Ini sama seperti itu. Tapi posisinya terbalik. Tunasnya ditaruh di bawah. Oke. Ya, itu kalau dari polybag, setelah dari polybag, nah tunggu 5-6 bulan. Dia akan tingginya kurang lebih setengah meter atau minimal dia punya daun hijau lah. Daun hijau 5-6 bulan itu bisa siap ditaruh di dalam tanah. Kayak gitu ya. Baru siap ditaruh di dalam tanah. Kemudian baru siap kita taruh di dalam tanah, tunggu lagi 2-setengah tahun atau 3 tahun. Lama itu ya. akan menghasilkan buah untuk pertama kalinya. Take a long time. Ya, jadi lumayan lama waktunya ya. Iya. Yang buah kayak pertama gitu premium nggak atau gimana? Itu yang bisa kita pilih bijinya yang bagus. Bagusnya. Yang bagus. Jadi bijinya yang bagus itu dari tengah sampai ke bawah sini. Karena dari tengah sampai ke bawah sini itu kualitas bijinya lebih bagus. Apa yang deket sama? Siap kayak seperti itu. Mantap. Nah, Oke. kalau misalnya mau kita pilih yang kualitas buahnya yang memang bagus. Itu untuk pembibitan bagus. Jadi hasilnya akan sama. Sama ya. Ya, lain halnya kalau misalnya ada kelelawar atau apa nih makan, kemudian nggak sengaja kan di Indonesia umumnya memang semua mudah untuk tumbuh kan, kayak kakao tersendiri itu bisa. Jadi kalau misalnya ada kelelawar itu bisa aja dia tumbuh tapi mungkin nggak bagus. Nah, karena juga tergantung pH tanah. Berapa keasaman ini. gitu kan? Ya, soalnya beda. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk ini nggak ada sih. Untuk ini Sudah clear? Aman. Ya. Berasa kayak sekolah lagi saya. Sudah kerja? Iya. Oh, kirain masih kuliah. Oh enggak, saya guru saya soalnya. Hah? Guru saya. Oh, guru apa? Bahasa Inggris sama kimia. Oh, gitu. Iya. Ya. Bahasa sekolah lagi saya. Pantesan tadi nyimaknya bagus sekali, pertanyaannya bagus sekali. Biasanya orang-orang gimana kayak nggak ya, lihat. kalau misalnya turis dia karena minim memang pengetahuan di kebun, tapi dia di produk memang lebih bagus. Di produk juga. Iya, pengolahan produknya memang bagus dia. Kayak di Belgium. Oh iya iya. Hasil coklat terbaik. Oh iya emang. Tapi dia minim pengetahuan di kebun. Jadi kita jelasin dia kadang
mungkin apa ya ditanyakan dia mungkin nggak tahu gitu. Oh, bisa tulis itu bahasa Inggris berarti nanti? Ya, Ada yang translate atau ibu sendiri? saya. Oh, Ya. berarti Cuman bagus ya ya. kita ngerti-ngertinya aja. Oh, Ya jelasin. Kadang tahunya memang nggak begitu, kecuali memang dia tahu dari ininya banyak dia nanya. Ini fungsinya apa gitu nanya dia. Sampai ini pH tanah dia tanya. oh sampai situ. Tanahnya berapa itu dia tanya. Nah, ini proses fermentasinya. Cuman kita lakukan proses fermentasi di kebun Oh, di besar sebelah ya? jalan. Ya. Nah, sekarang saya cuma jelaskan dari gambar dulu. Nanti Oke. kalau setelah edukasi, nanti kalau mau bapaknya saya ajak ke situ. Ya. Jadi pertama kita panen buahnya. Jadi kita panennya menggunakan gunting. Ya. Pisau juga boleh, asal jangan dengan tangan. Diputer, itu akan membuat stres cabangnya. Stres. Jadi dia nggak akan tumbuh bunga di sekitar situ. Oh, Jadi dia akan bunganya pindah karena normalnya di mana kita potong nanti dia akan tumbuh bunga di situ. Nah, kayak gini dia. Nah, nanti dia akan tumbuh bunga di sekitaran sini. Sama. Ya. Jadi di mana kita ini, jadi dia akan tumbuh bunga di sekitaran situ. Nah, setelah dipanen, kita lakukan proses fermentasi. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah keranjang bambu. Mungkin Tempatnya. bapaknya lebih tahu di sini nanti. Ya. oke. kimia. Oke. Kita sharing-sharing aja. Oke, siap. Ya. Nah, siapa tahu ada informasi penting kasih tahu saya. Ya. Kemudian pertama hal yang harus disiapkan itu adalah keranjang bambu. Ya. Kemudian keranjang bambu kan lubang tuh, jadi di cover sama ini apa namanya untuk tempat beras itu. Kan Oh, tahu tempat yang beras. putih. Iya. Nah, jadi kan keranjang bambu bolong-bolong nih. Di cover dulu sama ini. Kemudian kita lapisi lagi dengan daun pisang. Daun pisang. Daun pisangnya bebas. Daun pisang apa aja. Daun pisang apa aja boleh. Karena kenapa kita memilih memakai daun pisang? Karena mengandung zat klorofil. Klorofil. Ya, karena umumnya biji kakao itu dia akan menyerap bau. Jadi kalau misalnya dia pakai itu dia akan menyerap Bau pisangnya. Beda dengan kadang kita hanya setelah kita petik kita taruh di tanah atau apa dia menyerap bau. Jadi hasil dari setelah kita olah nanti nggak bagus. Hasilnya nggak bagus. Kalau kita lakukan proses fermentasi, semakin kita kunyah bijinya setelah kita jemur akan pahitnya akan hilang gitu. Tapi kalau kita nggak lakukan proses fermentasi, semakin kita kunyah akan semakin pahit. Nah, itu bedanya. Endroptase kalau nggak salah tuh ya? Ya. Endroptase bukan ya kalau? Apa? Endroptase. Endroptase itu apa ya? Kayak di proses fermentasi gitulah pokoknya. Oh iya. Oh gitu. Kurang Ya, paham kalau nggak nama ilmiahnya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nah jadi itu proses fermentasinya kita pakai daun pisang. Kemudian kita masukkan bijinya. Tentunya yang dengan putihnya. Ya. Yang putih. Yang Oh putih, iya. karena mengandung glukosa. Jadi kita nggak tambahkan bahan lain, memang pure dari bijinya. Pure cocoa. Jadi pure memang dari situ. Kemudian kita lapisi dengan daun pisang lagi atasnya. Kemudian baru kita tutup dengan karung goni seperti ini. Iya, berapa lama ditutupnya? Kalau itu prosesnya sampai 6 hari. 6 hari. 6 hari, tapi di hari pertama kita nggak hitung. Di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oh, jadi intinya 7 gitu. Iya. 6. Totalnya 6. 6, tapi cuman awalnya enggak. Ya, sampai 5 aja. Berarti 5. Ya, 5. Nah, kemudian karena umumnya dia akan panasnya di atas, yang di bawah enggak. Jadi setiap hari kita aduk. Ya, biar menyebar gitu ya. Biar menyebar, karena kan nanti panasnya biar nggak di atas saja, Iya, di bawah nggak, biar merata. Jadi kita aduk setiap harinya di waktu yang sama. Misalnya di pagi, lebih bagus di pagi hari sih, di pagi, kemudian biasanya pagi hari. Dilakukan sampai hari ke-5 jadinya, ke-6 jadinya. Iya, karena kan hari pertama kan nggak dihitung tuh. Jadi setiap hari itu diaduk, kemudian setelah 6 hari kita stop fermentasi. Oke, dipindahkan ke kayak jadi untuk stop fermentasi itu kita taruh di rendam dulu bijinya di apa namanya di air. Di air dulu rendam. Jadi air biasa aja. Jadi direndam di air biasa. Kemudian tunggu 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Kenapa kita harus rendam? Karena dari proses fermentasi tentunya ada banyak bakteri. Iya. Ya, ada banyak bakteri. Kemudian untuk memudahkan kita melepas putihnya
sama pure bijinya. Jadi kita nggak memerlukan putihnya lagi. Punya lagi nggak diperlukan? Nggak perlu, cuman untuk proses fermentasi aja. Oke. Ya. Jadi rendam dulu. Nah, airnya itu, rendaman itu kita pakai ekoenzim. Lagi difermentasi lagi. Ya. Jadi mengurangi limbah. Kita nggak buang-buang lah. Nggak buang limbah sembarangan. Kita keep lagi. Jadi dijadiin pestisida alami atau pestisida ya pupuk. Ya. Nah, kemudian setelah direndam 1 sampai 2 jam, kita cuci lagi. Cuci lagi? Sampai bersih. Kita cuci lagi, memang pure bijinya saja. Tanpa putihnya. Baru kita siap untuk melakukan penjemuran. Nah, kita jemur menggunakan bambu seperti ini ya, tapi setiap hari kita juga harus aduk biar merata. Jadi nggak atasnya aja yang kering, bawahnya. Iya. Jadi diaduk ya. Kalau mataharinya bagus seperti ini, itu cuma memerlukan 3 sampai 4 hari. Kita menurunkan kadar air di sini. Iya. Ya, sehingga kadar airnya mungkin di kadar 7,5% atau 8% di sini. Setelah penjemuran. Oke. Jadi setelah penjemuran itu bijinya akan berubah warna. Dari warna ungu ke coklat. Kemudian ya ke kayak coklat gelap. Ya, jadi itu bisa dimakan. Udah edible ya. Ya. Jadi kalau ini beberapa orang dia menggunakan kulitnya untuk membuat teh. Jadi bisa dibuat teh. Kalau ditambah air panas itu bisa dibuat teh. Kalau beberapa orang. Nah, kemudian jadi kalau misalnya kenapa kita tahu nih udah siap nih atau belum gitu, kita ragu-ragu. Jadi kita ambil satu bijinya setelah kelihatan kering, kita ambil satu bijinya. Ketika kita ambil, dia akan, kalau misalnya kita pencet itu akan berbunyi crack. Terpisah dia kulit sama bijinya. Gampang untuk dipisahkan. Gampang dipisahkan gitu. Ya, jadi itu sudah siap dilakukan untuk proses selanjutnya. Itu sudah siap diproses lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk fermentasi. Nah, jadi dari proses fermentasi itu kita akan menghasilkan aroma coklat yang lebih kuat, sama menurunkan rasa pahit. Aromanya tuh dari kayak kulit pisang gitu ya. Jadi kayak ada rasa asam-asamnya. Jadi kalau yang nggak difermentasi dia nggak, memang pahit. Jadi ini ada bijinya setelah diproses ada rasa asam-asamnya gitu. Nah, kemudian untuk tumbuh tunas, kita menghentikan tumbuh tunas. Memang pure bijinya saja. Jadi nggak ada tunasnya tumbuh, jadi memang untuk dipotong. Untuk menghentikan tumbuh tunas juga proses fermentasi. Nah, itu untuk proses fermentasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada 2. Biasa kan kayak cengkeh gitu kan lah. Kayak cengkeh lah kan dikeringin, dijemur. Ada hama nggak gitu? Tentu ada. Ya. Kalau di sini untuk hama seperti dari buah itu sih nggak ada. Cuman di sini tikus. Tikus ya. Tikus. Nah, kita di sini tapi biasanya jarang sih serangan dari tikus itu, jarang. Kita bisa dimonitor gitu ya? Iya. Kita bisa bungkus malamnya. Bungkus ya. Bisa dibungkus malamnya dengan kalau kayak gini bisa dengan ini. Dengan itu ya. Yang bolong-bolong. Biar dia nggak lembab. Oh, biar ada udara masuk lagi gitu ya. Tetap harus ada udara masuk. Kalau nggak gitu jamuran. Iya. Nah, kita menghindari jamur. Iya, humiditasnya ya. Siap ya, seperti itu. Hamanya sih tikus saja di sini. Kalau setelah penjemuran. Setelah penjemuran ya. Yang kedua dan terakhir. Ya. Biasanya kan kalau cuaca bagus gitu. Nah, kalau musim hujan tuh gimana? Kalau musim hujan itu penjemuran itu bisa sampai 7 hari. Itu diangin-anginkan. Oh, dianginkan? Iya. Oke. Perlu ditambahkan kipas atau mungkin ditambahkan kipas. Itu kita menghindari bijinya agar tidak jamuran. Karena kalau jamuran itu hasilnya nggak bagus. Iya, udah. Kita olah. Ya, jadi tetap dia harus terkena angin. Oke. Ya, seperti itu. Jadi jangan ditutup, nggak usah ditutup, biarin aja. Biar diangin-anginkan, kena angin. Itu untuk menghindari jamur. Karena biasa dalam musim hujan rentan itu kita untuk bijinya terkena jamur. Karena rentan sekali, sedikit sekali dapat sinar. Berarti kayak tahun-tahun dulu kan kayak 90-90 gitu lah, kan belum ada global warming kan? Ya. Berarti kan kayak musim hujan masih paling Desember gitu lah. Ya, paling sesuai musim. Sesuai musim. Berarti itu emang harus, kalau musim-musim itu 7 hari gitu ya? Iya, kalau musim itu, dan kalau hujan 7 hari. Ya, maksimal 7 hari kita memerlukan waktu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu aja untuk ini. Ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke. Di sekolah mana? Di Manado atau? Oh enggak, saya di sini sekolahnya. Oh, di sini, ngajar di sini. Di Bali, ya. Oh, di mana? Di
Puri Gading, agak jauh soalnya. Puri Gading. Iya, jauh. Tapi aslinya dari Manado. Iya. Di sini. Sudah Iya. lama? Enggak, baru 6 bulan. Oh gitu. Ini buat apa? Pelajaran buat anak-anak juga sih. Oh gitu. Bahan-bahan kayak. Kalau mau ke Bali kemana gitu buat belajar ke situ, ke sini bisa. Oh banyak sekolah-sekolah. Ini kan musim liburan. Banyak yang ambil edukasi anak-anak. Oh. Dari internasional school kayak di Sanur kemarin di Admika School. Mhm. Jadi ada. Oke. Nah, di sini kita membuat 2 produk coklat. Oh, ini boleh ini Boleh, rekam? boleh. Oh, oke. Ya, kita di sini membuat 2 produk coklat. Yang pertama kita sebut Carpenter coklat. Yang kedua kompon coklat. Carpenter itu sama dengan dark coklat, pure memang dari bijinya. Dark cocoa ya? Ya. Kalau kenapa kita ada yang kompon coklat? Jadi karena permintaan pasar. Jadi anak-anak lebih senang yang rasanya manis. Iya. Ya. Itu pasti sih. Itu permintaan pasar. Nah, jadi kita membuat kompon coklat. Jadi kompon coklat itu kita tidak menggunakan butter dari buah kakao. Ini kita gunakan minyak sayur. Minyak sayur? Ya. Kita gunakan minyak sayur, kemudian susu, kemudian gula. Kita tambahkan beberapa perasa seperti durian, seperti stroberi, anggur seperti itu. Nah, Itu ekstraknya atau kayak emang buahnya itu? enggak, Oh, ekstraknya. ekstrak doang ya? Ya, kita nggak campur buahnya, itu hasilnya nggak bagus nanti. Ya. Kemudian tahap yang pertama kita taruh di refining mesin. Yang biru itu namanya refining mesin. Yang besar tuh ya? Iya, yang besar itu. Jadi kita mix dulu di situ semua bahan, semua campuran kita taruh di situ dulu. Kemudian untuk menghaluskan lebih halus lagi kita taruh di kunci mesin yang di situ. Yang Nah, itu untuk yang pembuatan kompon coklat. Nanti setelah ini untuk Carpenter coklat nanti di situ, ya. Jadi kita taruh di situ dengan tempering, tentunya dengan tempering. Tempering itu sangat penting. Jadi dalam pembuatan coklat tempering itu sangat penting. itu temperatur ya? Ya, sama dengan temperatur. Okay. Ya, jadi kalau temperaturnya nggak bagus, coklatnya kelihatan mati, warnanya nanti nggak bagus, susah untuk dicetak. Sama. Khusus cetak juga? Ya, jadi nggak terlalu bagus nanti dia. Jadi tempering itu fungsinya untuk membuat coklat kelihatan berkilau, sama apa namanya, proses kristalisasi. Ya, oke, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih mudah kita molding, ya. Jadi Membentuk itu, ya. Itu fungsi dari tempering. Nah, setelah dikunci mesin, kemudian kita taruh di cetakan. Dari cetakan kita taruh di freezer, tunggu seperti itu. Nah, tunggu 15 sampai 30 menit. Itu coklatnya kita istirahatkan seperti ini. Di sini. Ya, kita nggak langsung packaging. Ya, jadi kita istirahatkan dulu. Kenapa kita istirahatkan? Nanti dia akan menyesuaikan dengan suhu ruangan. Ya, coba istirahatkan dulu. Jadi besoknya baru kita bungkus. Oh, besoknya? Besoknya kita bungkusnya pakai aluminium foil. Ya, jadi lebih tahan. Ya, besoknya baru kita packaging. Packaging dan kirim gitu. Ya, kita ada ekspor. Dulu kita ekspor ke Qatar, Singapura sama Malaysia. Cuman karena lisensi itu kan, jadi tiap negara itu dia ada lisensinya, ada rule-nya yang harus regulasi ya. Ya, jadi ke Qatarnya kita sudah tidak ekspor, jadi mudah-mudahan kita bisa lanjut ke negara yang lain, nanti kasih ke Singapura sama Malaysia. Nah, itu untuk yang kompon coklat. Jadi ada pertanyaan? Di sini? Suhu di ruangan berapa Celsius? 20 atau berapa? Kalau untuk ini bisa sampai start dari 22 sampai 24. Ya. Oke. 22 sampai 24. Kalau di bawah itu sih tentunya bisa. Iya. Oke. Ya, sampai 24 bisa. Ini berhubungan nggak dengan coklatnya ini? Enggak, ini cuman Pajangan piagam aja. Ya, dari pemerintah. Oh, pemerintah? Oh, iya. Ya. Kita banyak dapat penghargaan, jadi salah satunya memang coklat organik. Pertama di sini. Nah, itu dari SNI. Iya. Ya, 2016 kita sudah dapat sertifikasi organik. Oke. Ya. Kita bukanya dari tahun 2014, cuman operasional kita buka dari tahun 2014. 2014, 2017. 3 tahun. Oke. Silakan.
Oh, bisa ya? Oh, Bisa. oke. Memang ownernya memang dari orang Bali, Ah. dari lokal sini. Hmm. Karena pada saat dulu Indonesia memang dapat peringkat ke-7 kalau nggak salah ya, ketiga Oh. ekspor Oh, coklat. kakao. Permintaan coklat internasional kan banyak. Mm-hmm. Kita kayaknya nomor 3 kalau nggak salah sekarang udah turun ke peringkat 7 atau 8 kalau nggak salah sekarang. Internasional ya? Ya. Si bagus sih, top 10. Masih bagus sih. Iya. Kita penghasil biji kakao terbanyak. Iya, iya. Ya, selain di Afrika tentunya yang di Oh iya, yang paling banyak kan? Iya. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Jadi, pertama tadi saya sudah jelaskan mengenai harvesting, ya. Kemudian yang kedua fermentasi, kemudian yang ketiga penjemuran, tapi masih mengandung kadar air 7,5%, ya. Kemudian bijinya kita taruh di roasting mesin. Untuk roasting mesin fungsinya menurunkan kadar air dari 7,5 sampai 3%. Ya, jadi kita akan mendapatkan yang namanya cocoa roasted bean. Oke. Ya, ini bisa dimakan kalau mau. Oh, bisa juga? Bisa. Taruh di sini dulu, bisa. Oh iya. Nah, jadi ini bisa dimakan. Tapi masih ada kulitnya. Bisa dimakan juga kulit. Oh iya, udah beda rasanya ya? Beda, sudah beda, nggak terlalu. Udah nggak terlalu pahit ya, lebih ke apa? Lebih ke asin-asin gitu, asam. Asam-asam gitu. Nah, setelah kita dapat yang namanya cocoa roasted bean, jadi buahnya kita sebut kakao. Setelah diproses, di roasting itu sudah berubah namanya cocoa. Nggak cocoa. Cocoa roasted bean. Nah, kemudian kita taruh di winnowing mesin untuk memisahkan kulit sama pure bijinya. Ya, jadi kita olah yang memang pure bijinya. Yang roasted bean itu masih ada kulitnya. Iya, masih ada. Masih ada kulitnya. Kemudian ini yang namanya nibs, cocoa nibs. Nibs. Ya, ini bau ini. Oh iya. Ya. Mau dicoba? Oh boleh juga. Boleh coba Ya. semua nih. Oh. Ini yang biasa pakai di teh gitu atau gimana ya? Bukan. Ini biasanya dikasih topping. Topping. Oh iya. Ya, kalau membuat kue bisa beberapa orang juga menggunakan ini, kemudian dia ditumbuk lagi, dijadikan bubuk, jadi bisa kayak tradisional drinking coklat. Jadi dia diseduh dengan air panas, kemudian disaring, jadi kayak original. Ya karena coklat. Ya. Susu coklat gitu aja. Ya. Jadi memang ini yang pure, tapi nanti hot coklatnya jadi kayak ada butternya. Jadi kita mustahil menghilangkan semua butter. Jadi masih ada kandungan masih butter. ada. Drinking coklatnya pun masih ada kandungan butter setelah kita dapat powder. Ya. Nah, setelah kita dapat nibs, kita taruh di grinding mesin. Jadi hasilnya akan seperti pasta. Jadi pasta yang asli itu kayak pasta gigi, kayak di situ ya. Jadi ini yang cuman example aja. Iya. Oh iya. Nah, bisa dibawain? Oh iya. Ya, jadi ini cuman kayak example aja. Nah, jadi masih kalau sudah mendapatkan ini, kita sudah bisa membuat yang namanya dark coklat. Dark coklat. Memang pembuatan coklat itu memang harus dicampur dengan minyak atau butter, ya, untuk melembutkan. Ya, untuk melembutkan coklat. Coklatnya. Oke. Ya. Jadi beberapa orang kalau punya coklat spa dia menggunakan ini untuk treatment. Untuk treatment ya? Iya. Jadi karena ada kandungan oilnya. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan pasta, kita taruh di presser mesin. Jadi kita pisahkan. Di sini mohon maaf nggak ada gambarnya ya. Jadi mesinnya press, kita bungkus dengan kain ininya. Kemudian kita press, jadi terpisah. Butter sama sisa dari pastanya itu masih mengandung air. Kita taruh di grinding mesin lagi, sehingga menghasilkanlah powder. Jadi dari pasta itu kita menghasilkan dua produk. Itu ya. Butter sama powder. Itu proses terakhir. Paling terakhir ya? Paling terakhir. Jadi ini bahan dasar untuk membuat white chocolate. Ya, jadi gunakan butter. Dari kayak hitam-hitam itu jadi putih gitu. Iya. Pemisahannya. Iya. Oke.
Nah, ini mau nyoba, ini nggak ada rasanya sih, sama kayak ini. Oh, satu aja kan apa? Ya. Jadi kayak oil gitu. Ini untuk membuat white coklat, atau beberapa orang bisa membuatnya sebagai bahan kosmetik. Kosmetik? Ya, bisa dipakai bahan kosmetik. Oke. Ya, jadi untuk kulit kering atau apa lah. Oh ya, bisa kerasa dipakai. dinginnya Ya. gitu ya. Nah, ini yang terakhir, satu lagi kita dapat cocoa powder. Paling terakhir ya. Ya, hasil akhirnya kita dapat powder. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan dua item ini, kita bisa membuat yang namanya dark coklat. Jadi tahap yang pertama sama. Yang pertama kita taruh di refining mesin. Oke, refining mesin. Mencampur semua bahan tentunya di situ, seperti powder atau butter. Kalau kita di sini punya yang dari 100%, itu cuma butter sama powder aja. Jadi rasanya pahit. Oh iya. Ya. Jadi kita taruh di refining mesin. Kemudian kalau yang ini masih nunggu untuk dimasukkan ke mesin berikutnya. Yang Karena ini ya? Iya. Karena untuk ini prosesnya kita memerlukan waktu yang panjang. Beda dengan kompor. Berapa lama Biasanya 1 hari di refining mesin. Oh, sehari ya. Ya, sehari dikunci mesin bisa sampai sehari atau 2 hari, tergantung berapa banyak bahan kita masukkan. Ya. Nah, itu proses ini bisa dilatih. Oke. Oh, proses packaging ya. Packaging sama tempering kita lakukan di situ. Dari kementerian. Nah, kemudian yang kedua kita taruh di kunci mesin yang orange di situ. Oh, di belakang itu ya? Ya, yang di belakang itu. Lihat sama yang biru, kita punya dua mesin kunci. Iya. Nah, Oke. Nah, kemudian mesin kunci itu fungsinya membuat coklat lebih halus. Untuk ya menghilangkan, karena dalam proses fermentasi itu masih mengandung gas. Untuk menghilangkan gas. Jadi nggak ada gelembung-gelembung. Oke, iya. Ya. Oke. Jadi kalau itu nggak bagus ya. Nah, kita taruh di kunci mesin. Nah, itu memerlukan waktu yang lama, bisa 1 sampai 2 hari. Tergantung berapa banyak kita masukkan bahan di situ. Itu proses paling lama ya? Paling lama untuk dark coklat. Beda ya. Jadi karena besoknya itu kan dingin nih, kita proses lagi untuk temperingnya. Jadi coklatnya kan dingin nih, susah untuk di molding nih. Kita tempering lagi. Ya. Lagi ya. Tempering lagi. Jadi kita menggunakan kompor. Kita menggunakan kompor kayak di steam coklatnya. Ya, kita taruh seperti itu, wajan, ditaruh air, kemudian taruh coklatnya di atas. Steam sampai suhunya di 48 derajat. Jadi yang putih itu adalah marmer table untuk cooling down. Putih yang mana? Ya, yang itu marmer table. Itu. Ya. Oke. Yang putih itu marmer table, jadi untuk menurunkan suhu. Jadi kita naikin suhu dulu, turunin dulu, naikin lagi. Itu tempering untuk dark coklat. Jadi di mixnya di situ. Jadi kita ceknya dengan termogan. Termogan? Ya, termogan. Oh, itu ya. Untuk mengecek suhu. Ya, jadi kita di mix dengan tangan ya, dengan menggunakan spatula. Jadi setengah dari coklat setelah kita steam taruh di marmer table, kemudian kita aduk lagi. Setengah lagi kita tuangin sampai suhunya di 28, kita tuangin lagi. Aduk lagi sampai final terakhir kita dapat 31 atau 32 derajat. Itu finalnya. Ya. Kemudian sama dengan hal yang sama, di molding dulu, taruh di cetakan, kemudian taruh di freezer dulu, ya, kemudian di resting. Besok kita packaging. Jadi semua staff di sini dia jadi quality control juga. Oh, QC-nya semua ya. Oh. Dia juga sekaligus quality control karena dia tahu part-partnya. Jadi edukasi dulu dia. Dulu edukasi ya. Jadi dia tahu kualitas coklat yang bagus atau yang enggak. bagus atau enggak. Semua staff jadi quality control. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pertanyaannya. Kebanyakan pertanyaan udah di sana semuanya. Kebalik ya mungkin sama orang luar ya. Ya. Nah, jadi sama sih kalau misalnya coklat itu meltednya dia startnya dari suhu 37. Oh, 37. Oh. Ya. Oke. Startnya 37. Sama dengan suhu tubuh. Suhu tubuh, ya. Jadi kalau example, jadi kalau misalnya
coklatnya dipegang, Bisa meleleh. ya dia akan cair. Nah itu sesuai dengan suhu tubuh kita. Cairnya di situ, startnya di situ. Di bawah itu sih fine. Iya, iya. Di bawah itu fine. Cuma di atas itu. Tapi nggak apa sih, kita taruh karena di sini sudah bungkusnya dengan aluminium foil, jadi taruh di freezer lagi itu akan kembali lagi. Kembali lagi ke kumpul lagi. Gitu. Besoknya baru kita packaging. Packaging lagi. Ya, packaging lagi. Jadi semuanya di sini kayak homemade ya. Homemade. By hand ya. Dia processing we make by hand. Jadi sekaligus bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Seperti itu. Bagus. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang waktunya tester. Oh, tester. Ada lagi. Oh, banyak juga ya. Ya. Jadi di sini kita ada tester untuk yang compound coklat. Compound. Compound. Jadi ada semacam essence-nya. Jadi bahannya ada, ingredientnya semua di sini. Gula, lemak nabati, kita pakai lemak ini dari bubuk. Saya nggak lihat. Bubuknya? Saya nggak lihat. Milk powder tuh ya? Iya. Jadi semua bahan. Nah ini cuman kita pakai perasa, kita nggak pakai ini ya. Ya ekstrak aja gitu ya. Jadi untuk yang compound coklat. Jadi testernya memang kalau yang coklat ini kita less powder. Jadi sedikit kita pakai powdernya. Ya, lebih banyak susu atau lebih banyak gula. Mau nyoba yang mana? Untuk special taste-nya di sini ada yang hot chili. Pedas-pedas gitu ya? Enggak terlalu pedas, tapi enak. Jadi mungkin belum pernah coba. Coba dulu yang melon deh. Yang melon. Ya. Oh kayak bola gitu ya? Ini cuman untuk ini. Kalau bentuk ininya ada yang kayak ini, dan cuma ada bentuk bar. Tester gitu ya? Jadi kalau kita bentuknya banyak, nanti nesternya banyak-banyak. Iya benar-benar. Nah itu untuk yang honey melon. Kita juga ada yang kayak ini, kita cuman susu, gula atau perasa. Jadi kita nggak menggunakan, makanya warnanya seperti ini. Iya. Ya. Jadi kita ini campur dengan susu, jadi less powder. Oke. Oh itu ada apa? Anggur juga ya belakang? Ada. Kita ada anggur juga. Mau nyoba yang ini? Boleh coba ya. Terima kasih. Ya. Ada anggur, ada durian. Ya kita banyak rasa. Ada kopi. Kalau yang menariknya sih Chili ya tuh. chili. Ya. Coba select yang chili aja. Ada yang kopi juga. Kopi itu sama kayak sedikit kopi tuh. Kayak kopi. Kayak kopi. Ya. Beberapa orang mengira itu white chocolate. Beberapa orang memang mengira itu white chocolate. Oh, tapi Itu pedas. white chocolate ya? Oh enggak, nanti coba dulu dia shock. Kok ada pedasnya? Ya itu bukan white chocolate. Kita memang memproduksi white chocolate karena memang bahannya mahal. Mahal. Ya, karena dari kakao butter itu sendiri. Agak sedih saya soalnya Manado kan udah biasa makan pedas, enggak pedas juga. Gimana? Pedas nggak? Enggak pedas. Mungkin ya, Manado itu ya terkenal makanannya itu ya. Pedas ya. Mau yang mana lagi? Satu aja biar enggak stalling sini. Boleh yang cobain durian? Yang durian. Iya. Matika itu apa ya? Oh matcha. Saya kira matik. Ada matik lagi. Oke. Ya. Mau nyoba yang matcha? Enggak apa-apa. Usah. Jadi menurut saya agak manis. Jadi kalau untuk yang dark coklat memang tentunya lebih sehat. Ya, itu banyak benefitnya seperti menurunkan darah tinggi, mengurangi resiko stroke dan jantung, kemudian untuk memperbaiki fungsi otak, untuk diabetes, menurunkan resiko diabetes. Antioksidan juga bagus, untuk cewek ini bagus. Iya, bagus. Iya. Banyak benefitnya dari dark coklat. Jadi kita dark coklat kita pakai persentase. Manisnya kita pakai dari dark coklat 100%, 75, 80, seperti 80 kita 80 powder, jadi sisanya butter sama coconut
dark sugar. Jadi kita menggunakan coconut sugar. Kita nggak menggunakan gula putih. Yang paling Karena gula putih itu belum tersertifikasi organik. Tersertifikasi organik. Jadi kalau gula kelapa sudah tersertifikasi organik. Oke. Jadi kita ada juga yang memang dark coklat kita campur dengan milk. Kita ada. Jadi Milk. rasanya lebih manis. Jadi powdernya juga sedikit. Cuman 45% powder. Yang paling mahal tuh yang 100% itu ya? 100% pahit. Yang pahit-pahit. Paling mahal juga tuh? Yang paling mahal ya dari sama sih rata-rata sama. Oh, rata sama aja. Rata-rata sama. Cuma tergantung beberapa orang dia bilang, oh ini pahit. Pahit. Oh iya. Oke. Jadi kalau di Eropa dia nggak seneng yang ada susu. Ya. Belanda nih itu Iya, dia iya. nggak seneng yang ada susunya. Jadi dia pilih yang vegan. Vegan. Jadi itu ada yang tanpa susu. Jadi kalau yang dari Eropa dia memang milihnya yang 100. Dia senengnya yang 180 atau 70 dia senengnya. Nah kalau lokal biasanya senengnya yang lebih manis. Iya, kebiasaan orang-orang ya. Iya. Iya. Jadi sekarang mau kesana dulu atau nanti? Ini apa nih? Itu yang dark coklatnya di Oh, ini sini. coklatnya. Bentar lagi aja Mas Ahmed soalnya. Iya, bentar lagi aja. Bentar aja. Iya. Soalnya masih ramai. Ini berapa ini satu gitu? Kalau untuk yang satunya ini 90 gram. Jadi kayak candy kemasannya cuma di sini di bawahnya kosong. 50.000. 50.000. Ada yang kemasan kecil 30 gram. Seperti ini. Ini yang kemasan kecil dia bentuknya seperti bar. Bar. 6 bar. Ya. Dalam. Ini 30 ya. Yang 30 gram. Ya. Oke. Berarti dulu kuliahnya di Manado. Oh enggak, Binus. Oh gitu. Iya, agak jauh. Pindah-pindah ya. Oh gitu. Iya. Memang ada keluarga atau apa? Di mana?